yang bisa nih. Saya kasih contoh. Nah, ini kan ada persahabatan, ada konektivitas, ada keterlibatan konsumen sama keterlibatan aktif dengan merek ya. Nah, ini tinggal di copy aja, teman-teman. Ini persahabatan ini berarti tinggal di copy, dimasukin ke sini. Berarti nanti ada berapa totalnya? Ini dulu adiknya. Halo? Nanti ada berapa? Kelas E? Empat. Ada 4, betul. Berarti nanti tinggal bikin 4. Gini ya. 4 kayak gini gitu ya kan ya. Kemudian ini gimana Pak cara ngisinya? Nomor ya, seperti biasa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, persahabatan ini ada indikator kan ya? Ada ini nih. Ada 5 ya. Tinggal di copy aja. Copy, 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 copy. Kemudian ada pernyataan kan ya? Oh, ini mah hanya indikator aja nih. Nanti dibuat pernyataannya. Pernyataan yang ada di sini. Nah, ini mah ini aja salah nih yang ini sama ya. Kerjaan yang ini satu. Nah, ini indikator nih. Indikator. Pernyataannya di mana, Pak? Pernyataannya di sini, yang ditanyakan di sini. Nah, ini nih. Di sini. Terus ini kriteria jawaban gimana dapatnya? Nah, kan ada nanti lihat ya di spreadsheet-nya ya di sini. Nah, pernyataan saya tertarik mencoba makanan halal UMKM. Nah, ini yang jawab angka 3 ada berapa? Contoh misalkan 3 ada 10. Ini yang jawab satu ada 15. Ini ada 5. Ini ada 70. Ini ada 3. Nah, kayak gitu. Terus nanti sampai 4 variabel semuanya. Itu untuk yang tugas yang A untuk kelas E nih. Saya kasih flashback dulu. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanyain untuk eh, analisis deskriptif variabel yang A ini? Halo? Sudah mungkin Kalau Bapak nggak, kalau ya analisis. oke ya. Cukup ya untuk yang analisis deskriptif. Kemudian yang gambaran model, kemarin udah sampai, udah masukin file ya ke sini ya, Sudah kelas E Bapak. ya. Nah, kalau sudah mah kita ini aja langsung ya. Terakhir itu teman-teman udah sampai sini kan ya? Hmm,
Kelas E udah sampai sini kan ya? Kalau Iya, sampai Pak. sana belum, Bapak. Yang apa? Kalau sampai sana belum kelas E mah Bapak baru sampai yang tabel-tabelnya itu. Oh, yang tabel-tabelnya. Nah, kemarin kan udah diminta untuk dibuat ini ya, CSV ya. Sampai situ kan? Iya, baru sampai sana, Pak. Nah, kalau udah sampai CSV, silahkan nanti dibuka. Sok coba sekarang dibuka Smart PLS-nya. Kemudian New Project ya. New Project. Kasih nama judulnya. Kasih nama judulnya. Misalkan apalah ya. Ini nanti diisi judul. Diisi judul. Kemudian setelah judul ada di sini nih. Double click to import data. Sok ditungguin. Udah sampai sini double click to import data. Sudah, Bapak. Nah, diklik. Nah, dimasukin hasil CSV-nya. Hasil CSV-nya diklik 2 kali. Terus oke aja. Nah, pastikan muncul seperti ini. Ada nomor, ada missing, ada min, ada median, ada min, ada max, ada standar, ada excess-ku, ada skewness. Nah, kalau tidak muncul, berarti ada salah input data, teman-teman. Ya, ini screening pertamanya, ini harus muncul ini. Screening keduanya, diklik 2 kali di yang ini nih, yang gambar judul satu ini nih. Diklik 2 kali. Nah, indikatornya harus muncul. Nih, ini. Indikator ini kan muncul dari itu ya, tadi pengkodean ya. Nah, ininya harus muncul. Coba, sok, silahkan ditunggu. Teman-teman yang selain kelas E boleh ya sekalian sambil diperhatiin aja supaya sekalian mengulang lah gitu ya, sekalian mengulang. Barangkali ada yang belum. Ada yang muncul ininya, indikatornya kelas E. Sudah muncul, Bapak. Nah, kalau sudah muncul, ininya di blok eh, per indikator gitu ya, per indikator per variabel kan SN norm subjektif norm ya, subjektif norm 1, 2, 3. Subjektif norm itu ada 3 indikatornya, tiga-tiganya di blok gitu ya. Setelah di blok, di drag ke sini. Nah, gitu ya, di drag sampai muncul ini. Sama gitu ya. Di indikator variabel lain pun sama, di blok, di drag ke sini. Yang lain sama. Nah, seperti ini. Sudah sampai sini? Sudah, Bapak. Kalau sudah, sekarang di rename ya. Ini diklik kanan, terus ada rename. Disesuaikan dengan nama variabelnya ya. Kalau ini kan SN ya, SN itu subjective norm. Sama kayak yang di tugas ini nanti.
Nah, kerangka berpikir. X1-nya berarti innovativeness, ini optimism, ininya perceived usefulness gitu ya. Kalau ini kan subjective norm, attitude, kontrol perilaku. Ini RG itu religiusitas. Nah, kalau sudah di rename, silahkan klik connect, gitu ya. Klik connect dari subjective norm ke kontrol perilaku, dari attitude ke kontrol perilaku. Sesuaikan ya. Kalau ini kan saya seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Panahnya diarahkan sesuai dengan yang ada di ini, gitu ya. Sehingga muncul seperti ini. Kalau sudah, nanti di klik kanan, export as image to clipboard. Diklik, kemudian klik paste di sini. Nah, sudah selesai. Itu untuk kelas E. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang belum sampai sini. Kesulitannya di mana? Insya Allah sudah itu Bapak, soalnya di screen record gitu. Oh, kalau udah ya semuanya udah sampai sini kan ya? Kelas B udah sampai sini kan? Udah Bapak. Sudah, Pak. Udah, kelas B, kelas C udah? Sudah, Bapak. Udah, kelas D udah? Sudah, Bapak. Oke, kelas E juga udah ya? Oke. Kalau sudah, ini sambil dibuka PLS-nya, teman-teman. Halo? Lagi sambil buka kan ya? Iya Bapak. Atau enggak? Nah, kalau sambil buka, udah sampai sini, silahkan diklik calculate. Diklik calculate, diklik PLS algorithm. Diklik PLS algorithm, kemudian start calculation langsung. Nah, nanti muncul seperti ini. Ada final result, ada outer loadings, ada outer wake, ada path coefficient, indirect effect, ada R square, ada F square, ada reliability, diskriminan, fifth, dan lain sebagainya. Sampai sini ada kesulitan? Tidak Bapak. Ada yang kesulitan? Tidak ada, Bapak. Sok, ada yang mau ditanyain nggak? Aman ya? Kalau aman, sekarang diklik yang outer loadings. Diklik outer loadings. Nah, ini. Ini ada hasilnya ya. Ada hasilnya. Ada ATB dan lain sebagainya. Klik yang ini nih. Copy to clipboard. Excel format. Ya. Diklik. Setelah itu dipastekan di outer loadings. Nah, seperti ini. Oh, harus ke Excel dulu.
Di kopinya di Excel dulu teman-teman supaya rapi. Nah, nanti bakal seperti ini. Silahkan di copy untuk yang outer loadings. Sampai sini sudah? Ada yang mau ditanyakan? Bapak, izin bertanya. Jadi di kopinya harus ke Excel dulu, terus dirapiin supaya ada bordernya. Langsung di copy lagi ke Word gitu. Ya, betul. Betul. Soalnya tadi Siap. kalau ke Word langsung nggak rapih. Nah, jadi silahkan Iya, siap. di copy ke Excel dulu. Dikasih border, baru di Baik, copy ke Bapak, Word. makasih. Bapak izin bertanya, Ya, kalau ada yang merah itu dihapus atau gak apa-apa, Pak? sementara nggak apa-apa dulu. Sementara. Nggak apa-apa. Nanti saya jelasin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ya betul. Nanti ada yang merah, ada yang hijau, ada ya merah dan hijau. Hanya merah dan hijau. Sementara di copy saja dulu. Ikuti aja dulu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bapak, maaf, pengen Ya. ulangi lagi. Soalnya tadi ketinggalan, kecepatan. Oke, diulang lagi. Berarti kan ini ya. Ini terus calculate, PLS algorithm, terus star calculation gitu. Hanya gitu aja. Kalau udah sampai bulat-bulatan gininya udah biru, calculate, PLS algorithm, start calculation. Nanti munculnya seperti ini. Munculnya seperti ini. Terus nanti diklik outer loadingnya. Nah, diklik outer loading. Nah, kalau udah outer loadingnya, nanti munculnya seperti ini. Kemudian diklik Excel format, gitu ya. Masukkan ke Excel. Di copy, di paste di Excel, kasih border, gitu ya. Kasih border ini, baru di copy ke Word. Nanti hasilnya seperti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, saya mau lanjut. Tidak ada ya. Kita lanjut. Terus yang diminta di sini apa nih? Variance inflation factor. Kita lihat di sini ada nggak variance inflation factor? Ada ya ini ya. Yang ini nih. VIF. Diklik VIF-nya sama di copy gitu ya. Di copy eh, Excel format, dikopikan ke Excel, dipastekan, dibuat bordernya, di copy ke sini. Nah, ini yang VIF. Nah, ini yang VIF. Sama kayak tadi.
Ada kesulitan? Kalau tidak, saya mau lanjut. Cukup ya. Sekarang kita selanjutnya apa nih? Composite reliability. Ada nggak di sini composite reliability? Ini ya, reliability ya, construct reliability and validity. Diklik ininya, nah, kemudian di copy. Sama kayak tadi. Nah, tapi kalau ini yang teman-teman ambil hanya dua ya. Hanya yang Crown Batch Alpha dan yang Composite Reliability. Nah, yang diambil hanya dua. Seperti ini. Kan di sini ada empat ya. Ada Rho Alpha, ada AVE. Nah, yang teman-teman ambil dua aja. Cukup. Nah, cukup dua seperti ini saja. Ada yang mau ditanyakan? Bapak maaf, barusan itu yang ketiga tuh yang di construct reliability ya, and validity. Ya, betul. Yang composite ini yang ada di construct ini nih. Nah, ini construct reliability and validity. Diambilnya hanya dua ya. Kalau sudah, di sini ada yang AVE ya. Nah, yang AVE-nya juga sama dimasukin sini. Terus juga. Nah, AVE seperti ini. AVE sudah, kemudian diskriminan validity. Diskriminan validity ini juga sama, tinggal di Excel format, di copy, di paste. Nah, seperti ini. Sudah sampai sini semuanya? Sampai diskriminan validity berdasarkan Forner-Laclais criterion.
Bapak maaf, izin bertanya. Ya, gimana? Kalau yang barusan yang average itu yang di sebelah yang mana ya, Pak? Yang mana? Yang bagian Yang apa? average. Average. Average ini ada di yang ini. Sama kalau di sininya di sini nih. Construct, reliability, and validity. Nah, di sini ada average nih. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih. Ah, ah. Sampai nanti semuanya ini ya. Nih. Sampai diskriminan validity berdasarkan formal. Bapak mohon bertanya, Pak. Ya, Tadi sedikit kecepatan yang diskriminan validity itu dari mana, Pak? diskriminan validity itu ini. Nah, ini nih. Diskriminan validity. Ada di quality kriteria, terus bawahnya reliability. Diskriminan validity. Oh iya, baik, Pak. Minum. Sedotannya minta ke mama. Mama sedotan gitu. Sudah semuanya? Sudah. Sudah sampai diskriminan validity? Sudah, Pak. Kalau sudah, sekarang kita bikin ringkasan data hasil outer modelnya. Nah, ini ada variabel, ada indikator, ada outer loading, ada viv, ada composite, ada AVE, ada diskriminan ya. Cara ngerjainnya sama aja. Variabel X1, di sini apa nih X1-nya nih? X1-nya ini ya, subjektif norm ya. X1 berarti tulis saja. Subjektif norm. Indikator, nah indikator ini ada di sininya ya. Ada di, nah, nih. Kasih pengkodeannya aja. Ya, pasti kasih pengkodeannya aja. Tulis X1, eh, SN ya berarti ini ya. SN1. Ya, betul. SN1, SN2, SN3. Kemudian X2-nya apa di sini? Attitude. Ini ya. Gini terus aja. Berarti nanti ada berapa variabelnya di sini? Ada 4. Ada 4, betul. Indikatornya sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan indikator teman-teman ya. Totalnya. Beda-beda pasti. Kemudian ada overloading ya. Nilai overloading. Overloadingnya tinggal di copy saja. Ini di copy di sini. Overloading juga sama. Yang ATB di copy di sini. Gini aja. Tinggal di copy-copyin. Nilai VIF. Kita lihat lagi ke atas. Nih. Kemudian VIF-nya di copy lagi. Kemudian composite reliability. Ini ya.
Oh, ternyata kalau composite mah tidak berdasarkan indikator, Pak, tapi per variabel. Iya, memang seperti itu. Tinggal di copy saja. Subjective norm, composite. Ininya tinggal di merge sama teman-teman ya. Di merge yang composite. Composite yang attitude. Ini tinggal di merge. Nah, AVE. Ini, ya. Ini di merge. Oh, ini yang discriminant validity dihapus saja. Ini nggak usah. Nggak bisa soalnya. Nah, gini aja. Nah, seperti ini teman-teman. Silahkan dikerjakan sampai sini. Nanti teman-teman mah, ini kan saya baru dua ya, variabelnya ya. Teman-teman mah bikin empat. Silahkan, bikin empat. Saya ngasih contoh aja. Silahkan dibuat seperti ini. Ada yang kesulitan? Kalau ada kesulitan langsung aja bertanya ya. Pak, saya ketinggalan. Pak, saya minta diulang. Pak, saya ada yang mau ditanyakan. Langsung aja. Sambil nunggu eh absennya nanti silahkan ya ketua kelasnya masing-masing. eh WA saya Japri siapa yang nggak masuk gitu ya. Ketua kelasnya minta tolong nanti Japri siapa saja yang tidak masuk. Bapak mohon maaf, boleh izin diulang untuk yang bagian PIF, Pak? Saya ketinggalan. PIF, Ya, PIF, FI, VIF, ya Pak. fifth. Betul, Oh, Pak. fifth. Nah, ada di sini nih. Nah, ini nih. Collinearity statistik. Nah, ini. Itu Oh, tinggal di copy di Excel, nanti di paste. Nah, di sini kemudian di copy ke yang bagian ini. VIF. ya, terima kasih, Pak. Oke. Get the steal of that top three in transition. Let's get school tradition. Henderson flat and head coach is here flying. Take a block. Sorry, to both ends. Yeah.
Ada lagi yang kesulitan nggak? Kalau enggak, saya mau lanjut ya. Untuk R square, untuk R square ada di sini, ada R square. Nah, diklik, nanti muncul seperti ini, sama, di copy saja. Di copy R square. F square juga ada kan ya? Di sini. F square. F square-nya di copy. Oh, kok jelek ya? Ini F square, Q square juga di copy. Ntar Q square teh saya harusnya di mana ya lihatnya? Dek, kuenya dek. Dek, itu jajannya ambil. Oh, mantap. Ntar yang Q square saya lupa di mana ya. Ini namanya apa ya? Udah VIP di sana sih diskon. Berikut perbedaan square square.
Tapi kalau emang nggak ada beres-beres seperti ini, mau dipakai. Ini sedikit. Mahalnya untuk kerja organisasi variabel eksogen dan prediksi diprediksi relevansi yang ya sekarang kurangnya. Oh ini nih di sini calculate terus blindfolding. Terus start calculation. Nah, ini ambil dua ini nih, Q square ini nih. Kemudian dia dikonstruksi dijadikan kali gaya organisasi akhirnya 0,7 liter. Kemudian bersaing akhirnya 0,69. Ini organisasi akhirnya 0,7. Berarti ini mau sampai memiliki kecepatan kita, maka rata-rata adalah 0,7 ditambahkan 0,54 dari 4 yang di atas kita dapatkan 0,68. Datangnya rata-rata tadi ya. Dan kita maka 0,8435. Nah, seperti ini aja dulu. Hasilnya adalah ini untuk yang Q square. Jadi yang Q square saya ulangi lagi ya. Balik lagi ke sini, ke yang gambar ini. Terus di-calculate, terus blindfolding. Blindfolding. Ininya diatur aja, omission distance-nya. Ya. Kalau defaultnya 7 bisa, boleh di 7 saja, gitu ya. Kalau tidak, dikurangi ke 4. Terus start calculation. Ya. Nanti hasilnya seperti ini, diambil yang Q square-nya aja. Sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Kita lanjut. Balik lagi teman-teman ke sini. Ke gambar ini. Ke gambar bola-bola ini. Ke gambar modelnya. Kalau sudah dikalkulate lagi. Kemudian bootstrapping. Calculate, terus bootstrapping. Di sini ada subsample ya. Ya. Sesuaikan dengan sampel teman-teman. Berapa sampel teman-teman kemarin yang di Excel-nya.
Yang di sini nih, yang di spreadsheet-nya. Nah, ininya ada berapa? Kalau ada 100, tulis 100 gitu ya. Kalau ada 86, ya tulis 86 dan seterusnya. Karena saya ada 201, saya tulis 201 gitu ya. Kalau sudah, langsung start calculation lagi. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ada pad coefficient. Diklik pad coefficientnya ini. Kemudian sama seperti biasa, di copy saja. Di copy, kemudian di paste. Nah, seperti ini. Pad coefficient sama yang specific indirect effect. Ini ada pad coefficient, ada spesifik ya. Ini juga sama, tinggal di copy saja dulu. Terakhir ini specific indirect effect. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak izin bertanya untuk spesifik indirect effect sama yang atas tuh sama. Beda, beda. Kak, lihat di sininya ya. Kalau ini kan attitude terhadap kontrol perilaku ya. Hanya X ke Y gitu kan ya. Atau X ke Z gitu kan ya. Lihat, kalau yang specific indirect effect, dia itu ada tiga. Ada X, ada Z, ada Y. Ada X2, Z, ada Y. Gitu. Jadi, hubungan tidak langsungnya, hubungan moderasinya atau interveningnya dilihat dari specific indirect effect. Kalau hubungan langsungnya, pengaruh langsungnya dilihat dari pad koefisien seperti itu. Bedanya itu. Jadi kalau mau lihat hubungan langsung di pad koefisien, di sini juga kan bisa dilihat ya, hanya X ke Y, gitu kan ya. Kalau ini kan ada Z-nya dulu, kontrol perilaku. Gitu ya. Kontrol perilaku di sini sebagai Z, sebagai variabel interveningnya. Itu teman-teman, bedanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ketinggalan? Atau ada yang mau dikonfirmasi? Bapak jadi bertanya terkait yang data yang merah itu dibiarkan aja. Masih tetap Ya, dibiarkan. yang merah dibiarkan saja dulu semuanya. Baik, Pak. Jadi sementara semua mahasiswa harus sudah sampai specific indirect effect. Nanti pertemuan selanjutnya saya jelasin interpretasinya. Hijau itu artinya apa, merah itu artinya apa, dan lain sebagainya. Nilai minimumnya supaya nggak hijau itu, supaya hijau itu seperti apa, nilai merah itu kenapa, dan lain sebagainya nanti saya jelaskan seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini pastikan semua teman-teman sudah sampai sini. Specific indirect effect. Ada yang mau ditanyakan dulu lagi?
Bapak izin bertanya untuk deadline-nya sampai kapan? Deadline-nya minggu depan UTBK ya. Harus nggak bisa luring ya. Soalnya ini saya jelasinnya pengennya luring gitu. Karena eh nggak enak kalau daring mah ya. Berarti kalau daring lagi, luring lagi di tanggal ini ya, tanggal 5 ya, sebelum UAS ya. Nggak apa-apa, deadline-nya tanggal 5 aja deh. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 5 insya Allah. Seperti itu. Berarti nanti tanggal 5 kita sampai beres penjelasannya. Sampai kesimpulan. Gitu? Deadline sampai tanggal 5. 2 minggu ya, masih lama tuh. Silahkan sebagus mungkin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya. Kalau yang sampai spesifik indirect effect itu dikumpulin di Google Drive, Bapak? Ya, dikumpulin di Google Drive sebagai tugas UAS. Baiklah, terima kasih. Sebenarnya kalau teman-teman ngerjain di Google Docs, nanti tinggal di update aja kan ya, bisa ya. Atau mau, saya mah ribet kalau di Google Docs, ngerjainnya ingin di Word aja, silahkan, nggak apa-apa. Nanti tinggal di-upload aja. Pokoknya tanggal 5, semua mahasiswa harus sudah ini nih, spesifik indirect effect. Gitu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak izin bertanya Pak, Ya. terkait yang gambar tadi kan yang sebelumnya itu gambar yang di awal gitu Pak, itu dikonekkan juga dari variabel X ke Y gitu Pak. Ini. Ya Bapak, Ini maksudnya dari subjektif norm ke religiositas itu langsung dikonekin atau enggak? iya dikonekin juga. Jadi X-nya ini dia akan harus connect ke Z, ke kontrol perilaku. Ini kan kontrol perilaku Z ya. Subjektif norm X1, attitude X2, religiositas Y gitu ya. Nah, si X ini dia harus connect ke Z dan juga Y. Ya. Sama X2 juga. X2 dia harus connect ke Z dan juga ke Y. Harus gitu. Kan sesuai sama yang di kerangka kan ya? Sama yang di sini. Nah, ini. Cuma ini jangan yang ini deh. Saya kasih contohnya yang bener. Kan deadline-nya sampai 2 minggu ya, sampai tanggal 5. Nah, ini untuk yang salah-salah juga perlu dibenerin ya. Perlu dibenerin. Nah, ini nih. Ini punyanya Sevana nih, bener. X-nya dia ke Z, X2, X1-nya juga ke Z, X1-nya juga ke Y, X2-nya juga ke Y. Ini bener. Kayak gitu ya. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti kalau nggak disambungin bakal datanya salah ke bawah gitu Pak ya? Iya, nanti ada yang beda. Kalau contoh ya, hanya disambungin ke Z, berarti nanti di pet koefisiennya kurang. Ada yang ada yang kurang nanti pet koefisiennya. Berarti kan hanya attitude kontrol perilaku sama subjektif norm kontrol perilaku. Attitude religiositasnya nggak ada. Ini kan berarti ini, saya kasih contoh ya. Ini tuh kan X1 ya. X1 ini Z ya. Ini Z. Nah, ini kan X1, ini Z nih. Ini Z, ini Y. Y, ini X1 ya. Nah, ini ya nanti nggak akan ada nih. Kalau nggak disambungin. Atau yang nyambunginnya hanya ke Y. Berarti nanti X1 ke Z-nya nggak akan muncul. Gitu ya. Di sininya. Di pet koefisien.
Jadi ini ngaruh ya, ininya ngaruh nanti si yang gambar ininya ngaruh nanti. Itu Hatta ada lagi? Cukup? Udah Pak, cukup. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan dulu sekian. Silahkan diperbaiki ya. Yang hasil-hasil di UTS sama UAS yang masih salah-salah, silahkan diperbaiki. Deadline-nya sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5 Mei. Gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 5 Mei secara luring gitu ya. Jadi ada waktu 2 minggu silahkan untuk memperbaiki tugas-tugasnya. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, Pak, saya pengen tanya secara langsung gitu. Ya silakan aja. Saya ada di ruang dosen MMH gitu ya. Kalau mau apa namanya mau bawa laptopnya langsung gitu ya, ketemu saya juga boleh gitu ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Itu mungkin sekali lagi untuk ketua kelasnya kasih tahu siapa saja yang hadir, siapa saja yang nggak hadir. Di Japri aja ke saya langsung. Ditunggu hari ini sampai jam 11 ya untuk absennya. Itu mungkin dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau kecepatan saya mohon maaf ya, tapi saya kasih ini ya kesempatan untuk bertanya kalau ataupun minta diulang ya saya akan ulangi gitu. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Ya, Makasih, Pak. waalaikumsalam. Saya end meeting ya.